Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang sebelumnya sudah saya susun sebagai tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Sebelumnya, RPP merupakan rancangan kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih, yang mana RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai komponen-komponen dalam RPP. Nah, yang pertama ada identitas RPP. Dalam identitas ini ada beberapa komponen, yaitu pertama, satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini SMP Negeri 1 Celuring Banyuwangi. Mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas atau semester kelas 7 semester ganjil. Materi pokok yaitu tentang jujur, amanah, istiqomah sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, Quran Surat Al-Anfal ayat 27, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13, dan hadis terkait. Alokasi waktunya yaitu 3 kali 3 jam pelajaran. Tahun ajaran yaitu tahun 2020-2021. Selanjutnya, kompetensi inti. Sebelumnya, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Standar kompetensi lulusan itu sendiri ada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kompetensi inti dapat diperoleh dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD, tepatnya pada halaman 249 sampai 337, atau bisa juga dilihat dalam buku guru. Kompetensi inti tersebut disesuaikan dengan kelas dan mata pelajaran yang diajarkan. Di sini ada 4 kompetensi inti. Kompetensi inti 1 atau KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 atau kompetensi inti 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, sopan, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian lulusan. Jadi, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang diturunkan dari kompetensi inti atau turunan dari kompetensi inti. Adapun indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang diukur untuk menunjukkan ketercapaian KD. Indikator yang dirumuskan tersebut merupakan turunan dari kompetensi dasar. Adapun KD dari KI3 dan KD dari KI4 minimal ada 2 indikator.
indikator tersebut harus merujuk pada KKO atau kata kerja operasional yang bisa diperoleh dari tabel KKO Taksonomi Bloom edisi revisi. Perumusan indikator ini untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang dapat diamati, sedangkan perumusan indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 3 dan 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang dapat diamati dan diukur. Kompetensi dasar 1.5 meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya 1.5.1 meneladani perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dari Rasulullah SAW dan sahabat. 1.5.2 mengintegrasikan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.5 menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya 2.5.1 melaksanakan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 2.5.2 menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.5 memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. IPK-nya 3.5.1 mampu menjelaskan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. 3.5.2 mampu menunjukkan dalil Al-Quran maupun hadis tentang perintah berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Serta 3.5.3 mampu menyebutkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya KD 4.5 menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. IPK-nya 4.5.1 membuat skenario drama tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, serta 4.5.2 mempraktekkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam bentuk drama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini, tujuan pembelajarannya meliputi 3 pertemuan. Untuk pertemuan 1, melalui metode kooperatif dengan teknik NHT, Numbered Head Together, siswa dapat menjelaskan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah dengan benar, serta menunjukkan dalil Al-Quran maupun hadis tentang perintah berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah dengan tepat. Pertemuan 2, melalui metode kontekstual, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, serta membuat skenario drama tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dengan baik. Pertemuan 3, melalui metode kontekstual, siswa dapat mempraktikkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam bentuk drama dengan baik. Selanjutnya, materi pembelajaran. Dalam hal ini, materi pembelajaran juga dirumuskan per 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, materi pembelajarannya yaitu pengertian jujur, amanah, dan istiqomah, serta dalil nakli tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Pertemuan 2, materi pembelajarannya yang pertama, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Yang kedua, contoh perilaku amanah
dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait. Yang ketiga, contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis terkait. Pertemuan ketiga, materi pembelajarannya tentang hikmah yang terkandung dalam drama terkait perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran pertama ada pendekatan. Karena RPP ini merupakan RPP kurikulum 2013, jadi pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan ada dua, yaitu metode kooperatif dan metode kontekstual. Metode kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antar peserta didik dalam suatu kelompok tertentu. Sedangkan metode kontekstual merupakan metode pembelajaran yang mengaitkan atau menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi atau keadaan di dunia nyata. Selanjutnya, teknik yang digunakan yaitu NHT atau Numbered Head Together, yaitu teknik pembelajaran yang penerapannya seperti permainan dan dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, media pembelajaran. Dalam hal ini ada 3 media pembelajarannya, yaitu pertama, buku pegangan guru dan siswa. Yang kedua, tayangan slide tentang pengertian dan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Serta yang ketiga, film pendek tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, sumber belajar. Di sini juga ada 3 sumber belajarnya. Pertama, Al-Quran. Kedua, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 7 SMP revisi 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu selanjutnya, lingkungan sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini ada 2, yaitu langkah kegiatan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Pertemuan 1, alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Kegiatan diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini ada beberapa tahapan, yaitu orientasi, guru datang tepat waktu, guru melakukan pembukaan dengan salam yang ramah kepada peserta didik ketika memasuki kelas. Guru melakukan doa bersama-sama dengan peserta didik. Guru memastikan setiap peserta didik datang tepat waktu dan menegur peserta didik yang terlambat dengan sopan. Terakhir, guru mengecek kehadiran peserta didik. Apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian ada motivasi, yaitu guru memberi semangat kepada peserta didik. Guru menyampaikan manfaat mempelajari materi. Dalam pemberian motivasi ini, guru juga dapat menceritakan kisah inspiratif yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Lalu pemberian acuan, yaitu guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 atau lebih peserta didik. Yang terakhir, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan ini, alokasinya
Alokasi waktunya 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengamati. Guru bersama peserta didik membaca Al-Quran tentang surah yang terkait dengan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Guru menyajikan tayangan slide atau gambar, kemudian peserta didik mengamati dan dilanjutkan dengan membaca buku yang berkaitan dengan materi. Guru memberikan nomor secara acak kepada masing-masing peserta didik. Nomor tersebut dikenakan oleh peserta didik di kepalanya seperti memakai mahkota. Untuk kegiatan mengamati ini, alokasi waktunya yaitu 10 menit. Selanjutnya, menanya. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berkelompok. Untuk kegiatan menanya ini, alokasi waktunya sebanyak 10 menit. Dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Guru meminta peserta didik mengumpulkan informasi atau jawaban yang berasal dari buku bacaan, observasi, dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada peserta didik sebelumnya. Untuk kegiatan mengumpulkan data ini, alokasi waktunya 10 menit. Kemudian, menganalisis. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan informasi atau jawaban yang telah didapatkan sebelumnya bersama kelompok masing-masing. Guru memastikan seluruh peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Alokasi waktunya 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan mengkomunikasikan. Guru mengambil nomor siswa secara acak. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik yang nomornya terpilih dan sesuai dengan yang dikenakan di kepalanya. Peserta didik menjawab pertanyaan bergantian antar kelompok. Terakhir, guru memberi poin kepada peserta didik yang menjawab dengan benar dan tepat. Dalam kegiatan mengkomunikasikan ini, alokasi waktunya selama 40 menit. Selanjutnya, kegiatan penutup. Untuk tahapannya yang pertama yaitu umpan balik. Guru memberi apresiasi dan penguatan materi. Guru bersama peserta didik merumuskan simpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan reward kepada kelompok yang memperoleh poin tertinggi dan memberi hukuman kepada kelompok dengan poin terendah. Selanjutnya, tindak lanjut, yaitu guru memberi tugas individu kepada peserta didik untuk pertemuan berikutnya. Lalu, kegiatan selanjutnya, yaitu guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Untuk kegiatan penutup ini, alokasi waktunya selama 15 menit. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran daring. Pertemuan 1, alokasi waktunya 80 menit. Untuk pembelajaran daring ini, alokasi waktunya lebih singkat daripada yang pembelajaran tatap muka. Untuk yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi. Guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama peserta didik. Kemudian, guru meminta siswa melakukan presensi secara online melalui e-learning. Untuk orientasi ini bisa dilakukan melalui grup WA. Selanjutnya, apersepsi,
yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi sebelum masuk ke materi inti, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Motivasi. Guru menyampaikan manfaat mempelajari materi. Di sini guru juga bisa menceritakan kisah-kisah inspiratif yang berkaitan dengan materi. Kemudian, pemberian acuan. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran daring. Untuk kegiatan pendahuluan ini bisa dilakukan oleh guru melalui grup WA. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu pertama mengamati. Melalui WA grup, guru membagikan link video terkait penjelasan materi. Melalui WA grup, guru meminta peserta didik untuk mengamati dan memahami video yang telah dibagikan. Jadi dalam video tersebut telah dijelaskan oleh guru sebelumnya terkait materi-materi yang akan dipelajari pada hari itu. Untuk alokasi waktunya selama 15 menit. Kemudian menanya. Guru memberi waktu kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami melalui WA Group. Di sini peserta didik dapat menanyakan untuk yang tidak dipahami terkait penjelasan di video penjelasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh guru. Alokasi waktunya selama 10 menit. Dilanjutkan dengan mengkomunikasikan. Melalui Google Meet atau Zoom, guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan kembali materi berdasarkan video yang telah diamati sebelumnya. Guru meminta peserta didik lain untuk mengajukan pertanyaan. Peserta didik yang telah melakukan presentasi harus menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta didik lain. Jadi di sini kegiatannya dilakukan melalui Google Meet atau Zoom. Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk menjelaskan kembali materi yang ada di video sebelumnya. Kemudian ada peserta didik lain yang mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya tersebut dijawab oleh peserta didik yang presentasi atau menjelaskan materi tadi. Di sini alokasi waktunya selama 30 menit. Kemudian kegiatan penutup, yaitu umpan balik. Guru memberi apresiasi dan penguatan materi. Guru merumuskan simpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi di sini guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian tindak lanjut, guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan materi atau meringkas materi pembelajaran pada hari itu dalam bentuk tulisan tangan melalui e-learning atau Google Classroom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi di sini peserta didik diberi tugas untuk mencatat kembali materi yang sudah disampaikan di video sebelumnya, kemudian dikumpulkan melalui e-learning atau Google Classroom sesuai dengan jadwal. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru memberi semangat kepada peserta didik sekaligus menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa bersama-sama. Untuk kegiatan penutup ini alokasi waktunya selama 15 menit. Selanjutnya penilaian. Untuk yang pertama penilaian sikap. Di sini ada penilaian diri. Penilaian diri ini penilaian untuk ranah afektif, yaitu yang sikap spiritual. Jadi nanti seluruh peserta didik itu akan diberi angket ini, kemudian disuruh untuk mengisinya secara jujur. Adapun indikatornya yang pertama yaitu menyetujui bahwa jujur
amanah dan istiqomah adalah perintah agama yang harus diamalkan. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur, amanah dan istiqomah dari Rasulullah SAW dan sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melaksanakan perilaku jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mempengaruhi teman untuk menerapkan perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Skor di sini tertulis 1, 2, 3, dan 4. Untuk skor 1 itu artinya tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, dan 4 selalu. Jadi peserta didik dapat mengisi angket ini berdasarkan kenyataan atau bagaimana peserta didik di kehidupannya. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini dilakukan oleh guru. Penilaiannya di sini juga sama ranah afektif, yaitu yang sikap sosial. Jadi di sini kalau tadi siswa yang melakukan penilaian diri, di sini guru yang melakukan penilaian terhadap siswa. Jadi di sini ada nama siswa, aspek yang diamati. Nah, aspek yang diamati itu sama seperti yang penilaian diri tadi. Keterangan menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi damai, serta santun dalam 1. Menyetujui bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama yang harus diamalkan. 2. Mengamalkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dari Rasulullah SAW dan sahabat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melaksanakan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Serta 4. Mempengaruhi teman untuk menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi berdasarkan aspek yang diamati tersebut, keempat aspek tersebut, guru itu mengobservasi, mengamati apakah peserta didik benar-benar sudah menerapkan aspek-aspek tersebut dalam kesehariannya. Di sini guru dapat mengamatinya selama proses pembelajaran berlangsung, tanpa mengganggu proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Di sini penilaian pengetahuannya melalui tes tulis. Ada 5 butir soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Soalnya berupa soal uraian. Soal yang pertama, tuliskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 tentang perilaku jujur beserta artinya. Untuk poinnya ada 20. Soal yang kedua, jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 27 tentang perilaku amanah. Poin 20. Ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Poinnya 20. 4. Bagaimana cara membiasakan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Poin 20. Dan yang kelima, sebutkan hikmah yang didapat apabila menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Poin 20. Jadi soalnya kan soal uraian. Kalau siswa peserta didik menjawab dengan benar, maka skor maksimal yang didapat yaitu 100. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan proyek, yaitu membuat drama tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk di sini dikerjakan secara berkelompok. Jadi penilaiannya berdasarkan kelompok, namun tetap memperhatikan masing-masing dari peserta didik. Jadi walaupun berkelompok, nanti nilainya juga akan berbeda-beda, tidak akan sama. Adapun aspek yang dinilai yaitu pertama, kesesuaian dengan cerita, kedua, tata suara, ketiga, ekspresi dan bahasa tubuh, lalu keempat, penggunaan bahasa. Jadi karena
di RPP ini untuk penilaian keterampilannya membuat drama, jadi aspek yang dinilai harus sesuai dengan drama yang dimainkan, diperankan. Untuk penilaiannya, yang pertama tidak sesuai nilainya 10, yang kedua mendekati sesuai nilainya 15, yang ketiga sesuai nilainya 20, dan yang keempat sangat sesuai nilai maksimalnya 25. Jadi untuk penilaian ini tergantung dari masing-masing peserta didik. Jadi walaupun tugasnya itu berkelompok, namun guru menilainya tetap dari masing-masing peserta didik. Untuk perolehan nilai, skor maksimalnya yaitu 100. Kriteria nilai, peserta didik dapat memperoleh nilai A apabila skornya 80-100. Dikategorikan baik sekali. Peserta didik mendapat B apabila nilainya 70-79 dengan kategori baik. Peserta didik memperoleh C apabila nilainya 60-69 dengan kategori cukup, dan peserta didik memperoleh D apabila nilainya kurang dari 60 dengan kategori kurang. Jadi untuk penilaian sikap spiritual di sini, saya memilih penilaian diri yang dapat dinilai oleh peserta didik sendiri. Sedangkan penilaian sikap sosial di sini berupa pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh guru. Untuk penilaian pengetahuan, saya memilih tes tulis dengan bentuk uraian karena lebih memudahkan untuk penilaiannya, soalnya dalam uraian kan peserta didik dapat menjelaskan jawabannya berdasarkan pemahaman masing-masing peserta didik. Jadi pastinya antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan, saya memilih drama. Kenapa? Karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan adanya drama tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran peserta didik saat terjun ke masyarakat nantinya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan RPP, lalu kemudian tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa RPP adalah rencana atau rancangan yang di dalamnya menggambarkan prosedur pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar berdasarkan dari silabus. Komponen RPP itu sendiri meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini ada 2, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, serta penilaian. Cukup sekian penjelasan RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.